Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Agil Syafiq dari kelas 2A dengan NPM 2578227. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Jaringan Komputer 1 modul 13 yaitu ICMP. Langsung aja untuk bagian pertama pesan ICMP sebagian 13.1 ICMP V4 dan V6. ICMP V4 ini untuk IPv4 dan ICMP V6 digunakan IPv6. Jenis-jenis pesan ICMP dan alasan kenapa mereka terkirim beragam. Pesan ICMP umum untuk kedua V4 dan V6 yang didiskusikan pada modul termasuk host reachability atau host yang dapat tercapai, destinasi atau service yang tidak tercapai, waktu yang lebih batas. Host yang dapat dicapai. Pesan echo ICMP bisa dipakai untuk menguji jarak jangkauan host pada alamat IP, jaringan IP. Localhost mengirim pesan echo ICMP ke sebuah host. Jika host ada, alamat host tujuan akan mengirim balasan pesan echo ke alamat asal. Dengan video seperti ini, dia melakukan ping ke alamat tujuan, mengirim pesan request echo dan diterima pada alamat tujuan. Lalu alamat tujuan mengirim balasan ke alamat asal. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, destinasi atau service tak tercapai. Saat host atau gateway menerima paket yang nggak bisa dikirim, ini bisa menggunakan pesan ICMP Destination Unreachable untuk beritahu sumber bahwa destinasi tak tercapai. Pesan ini memiliki kode yang mengindikasi kenapa paket gak bisa terkirim. Dan kode-kode tersebut bergantung pada jenis pesan ICMP, V4 maupun V6. Untuk V4 adalah untuk kode 0 untuk V4. 0 merepresentasikan jaringan tak tercapai. 1 untuk host tak tercapai, 2 protokol tak tercapai, 3 port gak tercapai. Dan untuk ICMP V6 kodenya 0 untuk gak ada rute tujuan, 1 komunikasi dengan alamat tujuan terhalang, 2 di luar jangkauan alamat sumber, 3 alamat tak tercapai, 4 port gak tercapai. 13.14 waktu yang melebihi batas. Pesan ICMP V4 time exchange digunakan router untuk indikasikan bahwa paket gak bisa diteruskan karena bagian TTL pada paket telah diturunkan ke 0. Jika router menerima paket dan menurunkannya pada TTL file pada IPv4 ke 0, ini mengabaikan paket dan mengirim pesan time exchange ke sumber host sumber. ICMP V6 juga menggunakan pesan ini jika router tak bisa mengirim sebuah paket IPv6 karena paket telah kadaluarsa. ICMP V6 menggunakan hop limit IPv6 untuk tentukan apakah paket itu kadaluarsa. ICMP V6 digunakan pada IPv6 memiliki 4 protokol sebagai bagian dari NTP. Perpesanan di antara router dan perangkat IPv6 termasuk alokasi alamat dinamis dan termasuk router solicitasi, router advertisement. Perpesanan di antara sesama perangkat IPv6 termasuk pendeteksi alamat ganda dan alamat resolusi yang termasuk network solicitasi dan network advertisement. Tertuju pada gambar ini adalah router advertisement, ini adalah router solicitation seperti ini. Network solicitation dan terakhir network advertisement seperti ini. Selanjutnya bagian 13.2 ping target route test. Ping test connectivity. Perintah ini digunakan untuk mengecek apakah koneksi antar perangkat berjalan. Dan digunakan untuk mengirim pesan echo request ICMP dan menerima pesan reply echo. Jenis-jenis ping bisa ada ping local loopback, ping default gateway, ping remote host. Ping loopback. Perintah yang digunakan
Ping loopback ini adalah perintah yang digunakan untuk menguji konektivitas perangkat itu sendiri atau mencoba menghubungkan koneksi ke alamat IP host itu sendiri. Ping default gateway. Ping default gateway digunakan untuk menguji koneksi ke router atau gateway pada jaringan lokal dan bisa digunakan untuk menentukan atau memecahkan masalah jika ada masalah pada router LAN atau router tersebut. Terlihat pada gambar seperti ini. Pada host adalah alamat IP-nya ialah 10.0.1 dan default gateway-nya adalah 10.0.0.254, yang mana ini merupakan alamat IP pada interface GB 0/0/0 pada router tersebut. Saat router menerima pesan request itu, router mengirim balasan pesan echo ke perangkat asal. Ping remote host. Ping remote host digunakan untuk menguji koneksi perangkat di jaringan lain atau jaringan yang perangkat di luar jaringan lokal. Jika pingnya berhasil, operasi bisa memverifikasi hasil penghubungan jaringan tersebut. Seperti contohnya pada video ini. Ini adalah perangkat yang mengirim pesan request itu, dan perangkat ini adalah mengirim balasan atau alamat atau perangkat tujuannya. Yang pesan pengirim mengirim melalui router, dan router akan menentukan alamat tujuan dengan menggunakan tabel pengalamatan routing IP sesuai dengan kelas atau interface tersebut. Seperti ini, kurang lebih seperti ini, menyesuaikan interface dan kelas IP-nya. Tracer route test path. Tracer route ini digunakan untuk menampilkan jalur paket menuju tujuan atau mencari jalur untuk menghubungkan ke alamat tujuan. Dan membantu menemukan. Ini gunakan untuk bantu temukan lokasi gangguan atau keterlambatan jaringan. Tracer route adalah alat yang menghasilkan beberapa list daftar hops yang berhasil tercapai sepanjang jalur. List daftar ini bisa memberikan verifikasi penting dan pemecah masalah. Jika data mencapai destinasi, daftar tracer setiap interface pada router masing-masing router akan ditampilkan pada host. Jika data gagal pada beberapa hop sepanjang jalur, alamat pada router terakhir akan merespon pada pencarian jalur, bisa memberikan indikasi di mana ada masalah atau batasan keamanan yang ditemukan. Ada dua jenis tracer route, yaitu runtime trip time, yang digunakan adalah waktu di mana paket butuh waktu untuk mencapai host remote dan untuk mengirim pesan respon dari host untuk dikembalikan. Digambarkan sebagai bintang. Ini digunakan untuk indikasikan paket yang hilang atau tak terbalaskan. Informasi juga ini bisa pakai untuk mencari router yang bermasalah sepanjang jalur atau mengindikasikan router yang tidak dikonfigurasi dengan benar. Selanjutnya ada IPv4 dan IPv6 hop limit. Tracer route membuat berbagai fungsi pada bagian TTL IPv6 hop limit TTL IPv4 dan hop limit IPv6 pada layer 3. Contohnya pada video ini. Nah, pada percobaan di sini perangkat sumber mencoba menemukan jalur untuk koneksi dengan alamat tujuan, yaitu 92.68.1.2.
Saat percobaan pertama atau tetel yang pertama masuk ke router pertama, dia gagal dan kembali karena waktu yang habis dan kembalikan ke perangkat asal. Lalu perangkat asal melakukan percobaan kirim ulang dan berhasil melalui router yang pertama, namun kehabisan waktu di router yang kedua dan dikembalikan ke perangkat asal. Begitu juga saat percobaan seterusnya. Percobaan trace route atau mencari jalur ke alamat tujuan ini sebenarnya bergantung dengan jumlah router yang ada saat mencari jalur ke alamat tujuan tersebut. Jika tingkat berhasil atau tidaknya tergantung pada jumlah router dan perangkat yang dilaluinya. Seperti tadi, percobaan ketiga gagal di router 3 dan percobaan keempat pesan request berhasil melalui semua router dan diterima di perangkat tujuan. Nah, lalu perangkat tujuan mengirim balasan pesan itu dan dikembalikan ke perangkat asal. Kurang lebih seperti itu proses trace route. Singkatnya, trace route untuk mencari jalur terdekat ke alamat tujuan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu untuk presentasi modul 13. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjalankan maupun dalam menjelaskan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.